Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Lutfi Azharuddin dan ini partner saya. Hai, saya Maya sih, kami dari kelas C1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai makalah dari kelompok kita, diawali dengan saya Ahmad Lutfi Azharuddin dari kelas C1. Makalah tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Begitulah pemahaman paling sederhana tentang demokrasi ini, yang hampir diketahui oleh semua orang. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang di dalam sistem politik yang demokratis. Warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu, dalam makalah ini, penyusun akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamannya merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memiliki ideologi dan dasar hukum yang sama, tujuan yang sama, dan jiwa yang sama, semuanya tergantung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah yang pertama, apa sih pengertian demokrasi? Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Kemudian apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Apa saja landasan demokrasi di Indonesia? Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Begitu juga dengan tujuannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan makalah kali ini, di antaranya yang pertama, mengetahui pengertian dari demokrasi, mengetahui sejarah demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, mengetahui landasan demokrasi di Indonesia. Dan yang kelima adalah mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos, artinya rakyat, kratos atau kratein, yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu menurut Aristoteles. Demokrasi adalah suatu negara kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Kemudian yang kedua, menurut Abraham Lincoln, democracy is government. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Pembahasan yang kedua, yaitu sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham atau ajaran demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara di lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat, khususnya Belanda, maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sejak beberapa
dasawarsa sebelumnya sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya prinsip demokrasi terbagi atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna prinsip demokrasi. Kemudian yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, hak atau hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Pengakuan akan HAM di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB. Undang-Undang 1945 dimuat dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama dan alinea keempat batang tubuh UUD 45. Ketetapan MPR mengenai HAM telah tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Setelah itu dibentuk Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang mengatur dan menjadi HAM di Indonesia adalah UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum konstitusi. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang mutlak yang tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan tertentu. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Kemudian ada juga pengambilan keputusan atas musyawarah. Dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian adanya partai politik dan organisasi sosial. Dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Lutfi yang telah memaparkan materi tentang pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya saya Mayasi akan memaparkan tentang landasan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adapun landasan-landasan demokrasi di Indonesia yaitu yang pertama melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sudah mengetahui isinya sejak kita SD mungkin ya. Kita sudah mendengarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea yang pertama berbunyi, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Indonesia. Terus alinea kedua berbunyi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian ada di alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berikutnya alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melalui pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 24 dan 25 tentang peradilan yang merdeka, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
Baik, pembahasan selanjutnya mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarahnya ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama yaitu demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, tahun 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Demokrasi ini secara yudiris resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik pada saat itu. Selanjutnya, demokrasi terpimpin era Orde Lama. Lahirnya demokrasi terpimpin karena ada kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapkan oleh Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada Konstitusi tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Antara lain, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala hal tentang kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Inti daripada masa pemimpin dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam berdemokrasi terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta budaya Indonesia. Namun, dalam prakteknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya bangsa Indonesia. Penyebabnya, selain terletak pada presiden juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif serta situasi politik yang tidak menentu saat ini. Demokrasi ini berlaku sejak tanggal 5 Juli 1945 sampai berakhir di tanggal 11 Maret 1966. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Menjunjung tinggi nilai-nilai Selanjutnya, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Haruskah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa? Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Munculnya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini sejak tanggal 11 Maret 1966
karena adanya penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktek demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui ya, banyaknya kasus-kasus pada demokrasi ini. Di antaranya, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Pastinya kita pernah mendengar ketika guru PKN di sekolah kita berbicara, zaman sekarang itu enak, sudah diberlakukannya konsep jurdil pada pemilu, jujur dan adil, serta rahasia. Ketika zaman dulu, waktu ibu kecil misalnya, apalagi yang PNS, tidak boleh memilih selain partai kuning. Nanti kalau memilih selain partai kuning akan diberhentikan dari masa jabatannya. Pernah dengar teman-teman hal-hal seperti itu? Masih ingat di kepala saya ketika saya berada di kelas 1 SMA lah. Guru saya pernah cerita seperti itu. Kemudian penegakan kebebasan berpolitik bagi PNS seperti tadi yang saya katakan, dan kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Pastinya teman-teman sudah tahu ya. Orang-orang yang beraspirasi mengenai politik atau mengkritik petinggi-petinggi negara akan menghilang tiba-tiba. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 demokrasi ini diamandemenkan. Selanjutnya demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Namun, perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi. Terdapat beberapa perubahan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi ini yaitu pemilihan umum lebih demokratis, kemudian partai politik lebih mandiri, kemudian lembaga demokrasi tidak berfungsi, kemudian konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh, yang artinya berada di daerah-daerah. Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Lantas, bagaimana menurut teman-teman demokrasi Pancasila reformasi yang ada di Indonesia saat ini? Apakah masih pantas diberlakukan demokrasi Pancasila saat ini? Silahkan, boleh dikomen sebanyak-banyaknya asupan-asupan, aspirasi-aspirasi yang teman-teman punya di komentar ya. Baik, mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이